Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Naranda bersama rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan stasiun TV kami, yaitu NNC TV. Nusa News Corner atau NNC adalah sebuah platform televisi berita generasi baru yang mengadopsi format hybrid strategic journalism. Kami hadir bukan hanya untuk melaporkan peristiwa, tetapi untuk melakukan dekonstruksi masalah kompleks melalui metodologi analitis yang mendalam. Misi utama kami adalah menjadi standar baru dalam jurnalisme strategis di Indonesia maupun global. Dengan audiens insight demografis umur rentang dari mulai 18 tahun sampai 45 tahun yang lebih dominan, lalu laki-laki sebanyak 65% dan perempuan sebanyak 35% yang memiliki top lokasi di Indonesia, Jakarta, Bandung, atau Surabaya, dan lain-lain. Aktif selama 24 jam dan memiliki interest yaitu real-time updates, strategic educational analysis, and in-depth analytical storytelling. Kami aktif di 4 platform utama, yaitu TV kabel, broadcasting di First Media, IndiHome, Transvision, dan MNC Vision. Lalu kami ada digital OTT dan streaming, yaitu YouTube, Video, Vision Plus atau aplikasi khusus NNC Play. Lalu ada Digital Out of Home atau DOOH Network, yaitu penempatan layar di titik-titik prestisius seperti bandara, executive lounge, and lift gedung perkantoran Grade A. Lalu yang terakhir kami ada di professional social ecosystem, yaitu di LinkedIn dan juga di X. Media NNC memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, professional journalism. Karakter ini menunjukkan bahwa NNC bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik yang profesional. NNC menyajikan berita berdasarkan data dan fakta yang jelas atau advice-based reporting. Artinya, setiap informasi yang ditampilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini atau asumsi. Selain itu, NNC menjaga keseimbangan sudut pandang, multi perspektif, balance. Dalam satu pemberitaan, media NNC berusaha menampilkan berbagai pihak yang terkait agar informasi tidak berat sebelah dan tetap objektif. NNC juga mengutamakan integritas sumber informasi, high integrity searching, sumber berita berasal dari pihak yang kredibel dan memiliki otoritas sehingga isi berita dapat dipercaya oleh publik. Bagian 2, real time accuracy, precision, speed. Karakter kedua adalah kemampuan NNC dalam menyampaikan berita secara cepat namun tetap akurat. Dalam menyajikan breaking news, NNC tetap melakukan verifikasi fakta sebelum berita dipublikasikan. Kecepatan menjadi penting tetapi tidak mengabaikan kebenaran informasi. NNC juga menyediakan pembaruan situasi secara langsung, live situation update. Informasi lapangan disampaikan secara real time sehingga audiens dapat mengikuti perkembangan peristiwa dari waktu ke waktu. Judul berita atau authoritative headline disusun berdasarkan data primer dan sumber langsung, sehingga judul mencerminkan isi berita yang faktual bukan sensasional. Bagian ketiga, visual centric information. Karakter ketiga adalah fokus NNC pada penyajian informasi berbasis visual. NNC menggunakan visual data yang informatif seperti grafik dan infografik untuk menjelaskan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, informasi disusun dengan alur yang jelas dan terstruktur secara visual, clear information flow. Penyajian ini membantu audiens memahami isi berita dengan cepat dan tidak membingungkan. Penggunaan grafik yang kuat dan menarik, high impact graphics, juga menjadi ciri khas di mana visual berfungsi untuk memperjelas pesan dan memperkuat narasi berita, bukan hanya sebagai hiasan. Tantangan utama, tantangan retensi audience, attention span. Menjaga minat audiens massa agar tetap menyimak konten mendalam, deep,
di tengah budaya konsumsi informasi yang serba instan. Selanjutnya, kecepatan versus kedalaman. Speed Deep Paradox. Menyimbangkan kebutuhan kecepatan, berita seperti breaking news dengan keharusan melakukan riset dekonstruksi masalah yang memakan waktu yang lama. Selanjutnya, research intensity, intensitas sumber daya. Tingginya kebutuhan tim ahli, data, dan waktu produksi untuk menjaga konsistensi, kualitas visual, serta akurasi riset di setiap tayangan. Selanjutnya ada audience transisi audience. Tantangan mengubah kebiasaan audience dari menonton pasif berita yang sensasional menjadi penonton aktif yang mencari literasi strategis. Selanjutnya ada dampak digital. Multi-platform integration, integrasi lintas platform, mendistribusikan satu narasi berita ke berbagai format seperti TV, web, dan sosmed agar tetap relevan dengan karakter unik tiap platform digital. Selanjutnya ada cross-device aksesibilitas perangkat, memastikan konten NNC mudah dinikmati audiens kapan saja, baik melalui layar ponsel maupun layar TV secara sinkron. Selanjutnya ada interactive engagement, interaksi aktif, mengubah pola komunikasi searah menjadi dialog dua arah, guna membangun komunikasi audiens yang loyal tengah kebisingan informasi. Transmedia storytelling, narasi berjejaring, pemecah informasi kompleks menjadi potongan konten kreatif yang saling terhubung di berbagai kanal untuk meningkatkan daya sebar. Yang terakhir ada algoritma optimization, optimasi algoritma, menyesuaikan strategi pengemasan konten agar tetap mampu menjangkau massa di tengah persaingan ketat dengan konten hiburan di media sosial. Saya akan melanjutkan di strategi konten NNC TV. Yang pertama ada modular production system, yang dimana menggunakan sistem, template riset, dan visual untuk menjaga konsentrasi kualitas, high impact, grafis di tengah ritme berita harian. Poin selanjutnya ada strategi storytelling, yang dimana menerapkan teknik dekomentrasi masalah atau news explainer agar isu kompleks menjadi informasi yang jernih dan mudah dipahami massa. Poin selanjutnya speed depth interrogation, yang dimana menyatukan tim respon cepat untuk akurasi fakta dengan tim analisis untuk memastikan setiap berita memiliki kedalaman strategis. Di poin selanjutnya ada in-depth engagement, yang dimana membangun loyalitas dengan menyediakan konten yang memberikan nilai guna actionable intelligence bagi keputusan sehari-hari audiens. Poin selanjutnya attention management, yang dimana mengoptimalkan 3 detik pertama video dengan hook yang kuat untuk menjaga durasi perhatian atau attention span audiens di platform digital. Di poin terakhir ada interaktif dialog, di mana mengubah pola komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah melalui jejak pendapat dan diskusi di media sosial untuk membangun komunitas. Manajemen strategi branding dan positioning. Poin pertama, the trusted standard. Memposisikan NNC TV sebagai standar baru jurnalis yang kredibel melalui penerapan memastikan berita dibangun atas data valid dan bersumber dari pihak yang terpercaya atau kompeten. Poin kedua, hybrid identity. Memperkuat citra media yang tidak hanya cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga otoritatif dalam memberikan analisis mendalam. Poin ketiga, visual authority. Konsistensi penggunaan identitas
visual yang profesional dan futuristik untuk mempertegas karakter media jurnalis strategi digital dan distribusi platform. Poin pertama, multi-platform, menyelaraskan distribusi konten agar narasi yang sama dapat dinikmati secara optimal di TV, website, maupun media sosial. Poin kedua, algoritma adaptation, mengemas ulang konten utama menjadi format pendek guna memicu jangkauan yang lebih luas pada algoritma TikTok, Reels, dan Short. Poin ketiga, cross-David seamlessness, menjamin kemudahan akses bagi audiens untuk perpindahan dari konsumsi berita di ponsel ke layar TV secara terintegritas. Selanjutnya, rencana implementasi NNC TV. Pembagian peran tim NNC. Yang pertama, CEO NNC atau pemilik, Muhammad Ali Naranda, saya sendiri. News anchor dan reporter, Muhammad Hafiz Akbar dan Andi Yusnita. Investigatif spesialis, ada Damar Permana. Scriptwriter, Afdal Satria Ramadhani. Film produser dan kreatif aktor, ada Ciko Haryadi dan M. Kasim Pahar. Video editor, ada Muhammad Faras, dan sosial media strategis, Febrian Muharram. Selanjutnya ada produser program NNC. Yang pertama, NNC News atau berita utama. Produsernya Abdul Satria Ramadhani. Breaking News, Abdul Satria Ramadhani juga. What You'll Do atau sosial eksperimen. Produsernya Ciko Haryadi. NNC Investigasi atau jurnalisme investigasi. Produsernya M. Kasim Pahar. Dan terakhir, Logika Bicara atau Next Explainer. Produsernya Damar Permana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing program tersebut. NNC News berita utama, yaitu program berita harian yang menyajikan peristiwa terkini dengan standar profesional jurnalisme. Breaking News, laporan kilat bersifat real time yang mengutamakan akurasi dan kecepatan, precision, speed. Yang kedua, What We'll Do, sosial eksperimen, yaitu konten edukasi moral dan sosial melalui skenario nyata untuk melihat reaksi masyarakat. NNC Investigasi, yaitu jurnalisme mendalam yang membongkar praktik menyimpang seperti kasus pangan atau bakso dengan evidence based reporting. Dan terakhir, Logika Bicara atau Next Explainer, yaitu program unggulan untuk dekonstruksi isu-isu kompleks menjadi narasi yang jernih dan strategis. Perkenalkan, nama saya Afdal Satria Ramadhani. Saya selaku produser dari NNC News dan Breaking News. Fokus kecepatan dan akurasi data. Poin pertama, alur produksi. Monitoring isu 24/7. Verifikasi cepat produksi berita pendek. Siaran langsung atau unggah segera. Poin kedua, peran utama. Multimedia jurnalis atau lapangan dan news anchor. Yang ketiga, bentuk video. Live report, video berita durasi 1-3 menit. Poin terakhir, timeline. Setiap saat untuk breaking news dan jadwal tetap setiap hari untuk NNC News. Saya Damar, selaku produser Logika Bicara News Explainer. Saya akan menyebutkan beberapa poin dari program saya. Yang pertama ada alur produksi, yang dimana riset tren isu, bedah data dengan template riset, penulisan naskah narasi, membuat hik, event, grafis, editing. Poin yang kedua, atau peran utama, strategi, recenter, dan data visualizer atau motion graphics. Dan poin yang ketiga, bentuk video. Video di durasi 5-10 menit dengan grafis dominan. Dan di poin keempat atau poin terakhir ada timeline. Mingguan 1-2 episode per minggu. Perkenalkan, nama saya M. Kasim Pahar. Saya di sini sebagai produser NNC Investigasi. Program ini fokus kepada pembongkaran kasus dan bukti autentik. Alur produksi, laporan awal,
penyebaran observasi lapangan, pengumpulan bukti fisik, laboratorium dokumen, konfrontasi wawancara sumber primer, finalisasi hukum. Poin kedua, peran utama investigatif, reserser, dan video editor sensor keamanan. Yang ketiga, ada bentuk video dokumenter investigatif durasi 15 menit sampai 30 menit. Timeline, bulanan berdasarkan tingkat kesulitan kasus. Perkenalkan, nama saya Ciko Haridi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya selaku produser di program What Would You Do. Di sini kami memfokus terhadap empati, moral, dan reaksi sosial, di mana alur produksi yaitu penentuan skenario, dilema moral, casting aktor, pemasangan hidden, kamera di lokasi publik, eksekusi skenario, wawancara edukatif setelah aksi. Yang kedua, peran utama yaitu feed producer and creative actor. Bentuk video realitas, durasi 10 sampai 15 menit. Di mana kita akan menayangkan per minggu itu 1 episode. Selanjutnya, timeline kerja mingguan NNC untuk memastikan semua program tayang secara konsisten. Di mana hari Senin yaitu editorial pitching, penentuan isu seminggu ke depan, dan riset mendalam untuk logika berbicara. Selasa, produksi lapangan, syuting skenario What Would You Do, dan pengelolaan data visual berita utama. Di mana Rabu, proses editing intensif untuk logika bicara dan observasi lapangan tim NNC investigasi. Kamis, finalisasi dan penayangan episode logika berbicara serta pengemasan ulang konten untuk media sosial. Jumat, penayangan episode What Would You Do, dan rapat progres mingguan tim NNC investigasi. Sabtu, penayangan spesial atau rangkuman NNC investigasi dan evaluasi performa algoritma. Untuk setiap harinya, produksi dan siaran rutin NNC news serta kesiagaan, breaking news serta secara real time. Selanjutnya, indikator keberhasilan, target audience, demografi tepat sasaran, tercapainya komposisi audiens yang presisi, yakni 65% laki-laki dan 35% perempuan. Loyalitas tinggi, retention rate pada program logika bicara dan NNC investigasi mencapai minimal 60% dari total durasi video. Community growth, pertumbuhan follower aktif di media sosial yang didominasi oleh segmen usia produktif. Selanjutnya, kesesuaian dengan karakter media. Otoritas informasi. NNC diakui sebagai media yang jernih dalam membedah isu kompleks melalui program logika bicara. Integritas visual, konsistensi penggunaan high impact graphics yang menjadi ciri khas visual jurnalisme NNC di semua platform. Impactful journalist, hasil dari NNC investigasi memicu diskursus publik atau mendapatkan respon resmi dari pihak berwenang sebagai bukti pelaporan berbasis bukti atau evidence based. Selanjutnya, ukuran keberhasilan implementasi. Sinergi konvergensi. Konten utama berhasil didistribusikan ke berbagai platform, TV, web, sosmed dengan format yang sesuai algoritma masing-masing. Virality dan engagement. Program What Would You Do secara konsisten masuk ke jajaran konten populer atau trending di platform digital. Production konsistensi. Kelancaran alur produksi harian dan mingguan sesuai timeline tanpa menurunkan standar riset dan kualitas visual. NNC hadir bukan sekedar untuk menambah daftar saluran informasi, melainkan untuk menjadi standar baru jurnalisme modern yang menggabungkan kedalaman analisis yang ketangkasan digital strategi. Kami dirancang untuk memastikan
Setiap pesan tersampaikan dengan jernih, tajam, dan berdampak luas. Mengapa NNC adalah pilihan tepat? Poin pertama, dominasi audiens strategis, menjangkau segmen laki-laki 65%, yang merupakan kelompok mengambil keputusan utama di masyarakat. Poin kedua, kredibilitas tanpa kompromi, membangun kepercayaan melalui jurnalisme berbasis data dan pembuktian fakta. Poin ketiga, ekosistem multi-platform, memastikan visibilitas maksimal melalui adaptasi konten yang cerdas dan seluruh lini digital. Kami percaya bahwa informasi yang jernih adalah kekuatan. Bersama NNC, kita tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi membentuk pemahaman publik yang lebih cerdas dan berintegritas. Itulah tadi presentasi saya dan rekan-rekan saya tentang NNC TV, mulai dari target audience, strategi manajemen, hingga program-program yang telah kami jelaskan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.